Pengalaman misteri ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu ketika Bowo dan seorang kawannya dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah melakukan touring. Setelah mereka mengunjungi Ciamis, Jawa Barat, Bowo memutuskan untuk mampir ke rumah kawannya di Purwodadi sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke Tuban, Jawa Timur. Bowo selalu menikmati perjalanan jauh dengan motornya. Baginya touring adalah cara untuk melarikan diri dari rutinitas sehari-hari dan mencari ketenangan di tengah perjalanan. Namun dia tidak tahu bahwa perjalanan kali ini akan menjadi pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya. Keesokan harinya setelah sholat asar mereka memutuskan untuk mengunjungi Bleduku, sebuah objek wisata alam yang terkenal. Dengan motor masing-masing mereka menikmati pemandangan dan es kelapa muda hingga tak terasa hari menjelang maghrib. Baru selepas maghrib Bowo memulai perjalanan pulang ke Tuban yang biasanya memakan waktu 3 hingga 4 jam. Namun sejak awal perjalanan dia merasa ada yang tidak beres. Sejak meninggalkan Bleduku, Bowo merasakan firasat aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya dan jalanan yang biasanya ramai mendadak sepi. Di kejauhan suara burung hantu terdengar sayup-sayup menambah kesan mencekam. Ketika Bowo melaju dari Bleduku dan memasuki kawasan Kecamatan Kradenan Grobogan, ban motornya tiba-tiba bocor. Beruntung masih ada tukang tambal ban yang buka dekat kantor kecamatan. Setelah itu di Kecamatan Gabus, lampu depan motornya mati tiba-tiba memaksanya berhenti di Pasar Sulursari untuk memperbaikinya. Perjalanan yang seharusnya lancar mulai terasa penuh rintangan. Bowo mulai merasa ada yang mengikutinya. Setiap kali dia menoleh bayangan gelap seperti mengejarnya, namun saat diperhatikan lebih seksama bayangan itu menghilang. Perasaan takut mulai merayap di benaknya. Sekitar 1 jam kemudian Bowo tiba di Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Melintasi hutan jati dia akhirnya sampai di Klopodur Blora yang terkenal dengan masyarakat Wong Samin. Kurang dari 30 menit kemudian dia memasuki pusat Kabupaten Blora dan mengambil jalur menuju Bojonegoro. Lepas dari Batalion 410 Blora, sekitar 500 meter kemudian motornya tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Bowo sudah menyiapkan motornya dengan baik sebelum perjalanan, jadi kejadian ini membuatnya kesal. Saat Bowo menepi untuk memeriksa motor, tiba-tiba seorang wanita tua muncul entah dari mana. Wajah wanita tua itu pucat, rambutnya putih kusut dan matanya sayu. Kesan aneh terpancar dari penampilannya yang lusuh. Wanita tua itu memohon bantuan untuk menumpang sampai ke Bogorejo. Bowo merasa iba dan mengajaknya naik setelah memastikan motornya bisa kembali berjalan. Sepanjang perjalanan bau wangi dari wanita tua itu membuat Bowo risih. Wanginya aneh, tidak seperti parfum biasa. Bau itu mengingatkannya pada dupa yang biasa digunakan dalam ritual pemakaman. Bowo mulai bertanya-tanya dalam hati siapa sebenarnya wanita tua ini. Perjalanan mereka berlangsung dalam keheningan, hanya sesekali Bowo mengingatkan wanita tua itu untuk berpegangan erat. Memasuki Kecamatan Bogorejo, Bowo mencoba bertanya lagi padanya, tapi tidak ada jawaban. Dia berhenti di dekat pasar untuk bertanya kembali, namun saat dia menoleh ke belakang wanita tua itu sudah hilang. Bowo merasa terkejut dan bingung. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Dia memeriksa sekitar tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran wanita tua itu. Meskipun merasa aneh, Bowo memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ketika melewati Bogorejo, dia melihat banyak lampu seperti ada acara hajatan. Dia berhenti dan mendapati sebuah pasar malam yang ramai. Orang-orang terlihat beraktivitas seperti biasa, tapi ada yang aneh. Pandangan mereka kosong, mulut mereka bergerak tapi tidak ada suara. Bulu kuduk Bowo meremang tapi dia mencoba tetap tenang. Ini tidak mungkin nyata, pikir Bowo. Apa aku sedang bermimpi? Bowo memasuki pasar malam dan memutuskan untuk makan bakso. Sambil menunggu pesanan, dia memperhatikan sekeliling. Orang-orang mulai menghilang dan pasar malam menjadi gelap. Lampu-lampu petromas yang tadinya menerangi pasar malam perlahan padam satu persatu, meninggalkan bayangan hitam yang bergerak-gerak di sudut-sudut pasar. Bowo merasa waktu berlalu sangat cepat tapi dia masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Saat menoleh ke sekeliling lagi, Bowo sangat terkejut. Di tempat yang tadi ramai dengan penjual dan pembeli, kini hanya ada batu nisan. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa semua kursi dan meja yang sebelumnya ada di pasar malam adalah kijingan makam.
Tempat duduknya berubah menjadi nisan yang dingin dan berlumut. Bowo duduk di atas kijingan makam. Dengan cepat dia meninggalkan tempat itu dan menyalakan motor. Rasa takut yang amat sangat membuatnya ingin segera pergi dari tempat tersebut. Dia mencoba mengabaikan suara-suara aneh yang mulai terdengar seperti bisikan-bisikan dan tawa seram di telinganya. Bowo mengemudi menuju kenduruan dengan perasaan takut dan jantung berdebar kencang. Di kejauhan dia melihat sosok-sosok bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Setiap kali dia menoleh bayangan itu semakin mendekat. Ini adalah pengalaman misteri yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kejadian aneh dan tak terduga. Dan hingga saat ini Bowo masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita tua itu dan apa yang sebenarnya terjadi di pasar malam tersebut?